Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Nah, kita mau beribadah seperti biasa. Apa Kak Desi? Jangan sambil makan. Habis itu Kak, Jangan sambil main gadget. No. jangan lupa sebelum ibadah kalian harus sudah mandi dulu. Biar bersih. Masa ke sekolah aja kalian rapi, ngadep Tuhan kalian masih belekan. Betul. Ya, persiapkan hati kalian. Kita mau sama-sama memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Yes. Oke. Adik-adik, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan tubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepatnya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ia perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampah yang berjalan di tengah gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang luka di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan merindu pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan ular tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tanganmu, supaya kakimu jangan terjatuh kepada batu. Singa dan ular tentu akan kau langkahi. Engkau akan menginjakkan singa dan ular enammu. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada. Shalom adik-adik. adik-adik. Haleluya, puji Tuhan. Kakak, Iya Kak Iko. kakak tahu tahun 2021 ini tahun apa? Tahu Kak Iko, tahun integritas kan? Betul banget. Iya. Adik-adik, kita perkataan bersama ya. Tahun 2021 adalah tahun integritas. Oke gitu ya, bareng ya. 1, 2, 3. Tahun 2021 adalah tahun integritas. Puji Tuhan. Ayo duduk. Kita mau yel-yel. Kemarin minggu lalu kita nggak yel-yel, Kak. Oh iya, Jangan benar, lupa Kak Iko. minggu ini. Iya, aku mau tahu. Oke, siap? Laskar Kristus, siap! God's Army, we are the winner! Yes! Puji Tuhan! Puji Tuhan. Kita adalah Laskarnya Kristus, amin! Yes, Laskar Kristus. Amin, puji Tuhan, haleluya! Haleluya. Oh Tuhan Yesus baik, kami ada Laskarmu ya Tuhan. Amin. Anak-anak sekolah minggu, Laskarnya Tuhan. Amin. Haleluya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Haleluya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Kita nyanyi dari awal ya.
Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Siapa di sini anak sekolah minggu? Angkat tangan. Angkat tangannya. Haleluya. Kita anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Amin. Amin. Kita hancurkan markas iblis. Yang semangat katakan yes. Yes. Haleluya. Haleluya. Amin. Yes. Kita adalah laskarnya Tuhan. Amin. Markas iblis dihancurkan. Markas iblis dihancurkan. Panji Yesus ditinggikan. Akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, anak sekolah, lompat. Ya saya saksinya Tuhan. Oh yes, membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Anak sekolah minggu, ya saya saksinya Tuhan. Oh yes, membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Amin, haleluya. Markas iblis dihancurkan. Iblis dihancurkan. Panji Yesus ditinggikan. Akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, anak sekolah, lompat yang tinggi adik-adik. Ya saya saksinya Tuhan. Oh yes, membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Anak sekolah minggu, ya saya saksinya Tuhan. Oh yes, membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Anak sekolah minggu, ya saya saksinya Tuhan. Oh yes, membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Amin. Anak sekolah minggu, ya saya saksinya Tuhan. Oh yes, membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Yang keras ya adik-adik. Membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Amin, haleluya. Kita adalah umat pemenang. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan Kak Eko. Tuhan Yesus menang Kak Citra. Iya, menang Kak Eko. Yes, setan dikalahkan. Yes. Amin. Amin. Haleluya. Adik-adik silakan duduk. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih Kau Tuhan memberikan Yesus. kekuatan, kemenangan. Kami anak-anak Tuhan adalah umat pemenang. Terima kasih sebab Bapa kami Bapa yang baik. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik. Ya. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Terima kasih Bapa. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku.
aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Terima kasih Bapa yang baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu Tuhan. Aku memujimu. Aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Terima kasih Bapa, kami mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih, Kami mencintaimu, kami Tuhan. bersyukur. Engkau Bapa yang baik, Oh, Bapa Allah kami yang baik. Yesus Terima kami. kasih Tuhan. Bapa, Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima Kami kasih. datang Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur kami. Ini kami Sebab Engkau Allah yang anak-anak-Mu, baik. Yesus. Terima Datang kasih menyembah-Mu. Bapa. Terima Datang kasih bersyukur Bapa. buat kebaikan-Mu. Haleluya. Buat pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Engkau setia, Engkau adil, Engkau bijaksana, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Haleluya. Oh ya baya sandara labatakara labaya sanda. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat kesetiaan, kebaikan, dan anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih, terima kasih. Intinya kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau baik. Terima kasih Bapa. Dan kami sebentar mau mendengarkan firman Tuhan. Beri hati yang lembut ya Tuhan, hati yang mudah diajar. Amin. Beri telinga seorang murid ya Tuhan. Biar kami terus menjadi anak-anak sekolah minggu yang terus belajar. Mengenal pribadi-Mu Bapa lebih dalam lagi. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita katakan adik-adik. Amin. Puji Tuhan. Puji Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Wah, seneng banget nih Kak Ida ketemu lagi sama kalian. Walaupun lewat online nih. Tapi kayaknya ada sesuatu yang beda loh. Ini bulan apa ya? Tahun berapa ya?
Hah? Ini bulan Januari kan adik-adik? Ayo, siapa yang tahu tahun berapa nih? Bener banget, tahun 2021. Wah, kita udah menginjak di tahun yang baru adik-adik. Wah, cepat sekali waktu berlalu. Coba Kak Ida mau tanya nih, di tahun yang baru ini kira-kira adik-adik punya resolusi nggak? Apa ya maksudnya ya? Resolusi untuk tahun yang baru ini? Maksudnya gini adik-adik. Adik-adik punya goal nggak? Goal itu apa ya? Goal itu punya nggak sesuatu yang pengen adik-adik lakukan di tahun ini yang pengen kalian capai? Gitu. Misalnya nih, kalau Kak Ida pengen nih resolusi tahun ini Kak Ida pengen lebih kurus. Wah, misalnya kayak gitu. Atau misalnya tahun ini aku mau lebih deket lagi sama Tuhan, mau baca Alkitabnya nggak bolong-bolong. Misalnya kayak gitu. Atau mungkin ada juga yang di tahun 2021 ini resolusi aku adalah aku mau dapat nilai ulangan-ulangan di atas 90. Misalnya seperti itu adik-adik. Atau mungkin ada lagi yang bilang, di tahun 2021 ini aku mau ini. Pokoknya aku tidak mau lagi untuk makan permen, makan coklat supaya gigiku nggak rusak. Atau mungkin ada yang bilang gini, dia menyerah untuk sesuatu, yaitu aku tidak mau lagi main game terus-terusan, tapi aku mau lebih rajin belajar, aku mau lebih banyak berdoa, aku mau lebih banyak lagi memuji Tuhan, aku mau lebih banyak lagi baca firman. Nah, seperti itu adik-adik ya. Nah, nanti coba adik-adik pikirin ya, kira-kira resolusi tahun 2021 ini untuk adik-adik apa? Nah, kenapa ya Kak Ida ngomongin ini? Karena Kak Ida mau kasih tahu nih cerita hari ini, yaitu tentang seseorang yang masih menahan sesuatu di dalam dirinya, padahal sebenarnya dia ingin untuk mendapatkan hidup yang kekal. Tapi ada sesuatu yang masih menghalangi dirinya itu. Nah, siapa ya? Kenapa ya? Yuk adik-adik dengerin baik-baik ya. Nah, untuk yang kelas besar boleh kok ambil Alkitabnya ya. Yang udah bisa baca ya. Kalau adik-adik yang kelas kecil duduk manis, dengerin Kak Ida ya. Nah, ceritanya begini adik-adik. Suatu ketika ada seorang pemimpin dan dia masih muda nih. Dia datang kepada Tuhan Yesus. Terus dia tanya sama Tuhan Yesus, "Guru yang baik, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Begitu katanya. Lalu Tuhan Yesus menjawab, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun di dunia ini yang baik selain daripada Allah. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu orang itu bilang sama Tuhan Yesus, "Semua itu sudah aku lakukan dari masa mudaku." Begitu adik-adik. Lalu Tuhan Yesus bilang sama dia, "Masih ada satu hal lagi yang engkau harus lakukan. Jualah semua hartamu, kemudian bagikanlah itu kepada orang-orang miskin." Lalu orang itu sedih adik-adik. Dia sedih sekali. Tahu nggak kenapa? Dia sedih karena ternyata hartanya banyak sekali. Dia orang yang sangat kaya adik-adik. Nah,
Jadi dia sedih kalau dia harus menjual hartanya dan kemudian bagi-bagi ke orang miskin. Nah, Tuhan Yesus bilang juga, setelah engkau bagi-bagi kepada orang miskin, barulah engkau datang kepadaku dan mengikut aku. Tapi kemudian orang muda itu sedih. Lalu Yesus bilang apa sama anak muda itu? Lalu Tuhan Yesus bilang begini, adik-adik. Alangkah sukarnya orang yang beruang untuk masuk kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk ke kerajaan Allah. Unta kan gede banget ya adik-adik. Jarum kan kecil banget. Lubangnya tuh kecil banget. Kok bisa begitu ya? Berarti susah banget ya. Lalu orang-orang yang mendengar itu bilang begini. Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Lalu kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Nah, adik-adik, tahu nggak maksudnya? Nah, Kak Ida mau kasih tahu nih. Maksudnya bukan berarti kalau orang kaya itu nggak bisa masuk kerajaan Allah. Tapi adik-adik mesti tahu, Tuhan Yesus itu sebenarnya mengerti kalau orang kaya itu semestinya dia itu terlalu cinta sama hartanya itu. Jadi dia nggak bisa sepenuh hati untuk ikut Tuhan Yesus. Karena harta yang dia miliki itu menghalangi dia untuk dia mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Nah, jadi adik-adik, sekarang adik-adik pikirin deh. Dipikirin, terus diingat-ingat, kira-kira apa ya yang menghalangi aku untuk aku mengasihi Tuhan Yesus? Apa ya? Nah, adik-adik, jadi kita harus menaruh Tuhan Yesus itu paling utama, paling penting, ya, paling penting, paling utama. Baru yang lain-lainnya dulu. Jangan sampai ada sesuatu yang menghalangi kita untuk kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Sekarang dipikirin, coba apakah karena kamu suka main game? Jadi buat kamu game itu penting banget. Sampai kamu jadi mengutamakan game itu daripada kamu berdoa sama Tuhan Yesus. Daripada kamu beribadah kepada Tuhan Yesus. Kalau itu game yang menghalangi kamu untuk kamu mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati, mulai sekarang itu bisa menjadi resolusi kamu. Oh, tahun ini aku mau supaya tidak bermain game secara berlebihan sehingga aku bisa punya waktu untuk lebih banyak lagi mengasihi Tuhan. Nah, seperti itu. Atau pikirin lagi deh, apa lagi ya? Oh, aku tahu. Handphone aku yang menghalangi aku untuk lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena bangun tidur yang aku pegang adalah handphone. Setelah sekolah yang aku pegang handphone juga. Pas lagi sekolah kan sekarang online, handphone juga. Tapi nggak buat belajar, malah buat main. Nah, wah, berarti mungkin handphone itu yang menghalangi kamu untuk lebih lagi dekat sama Tuhan. Nah, itu juga sesuatu yang harus kamu mulai untuk kurangin. Ya, itu semua adalah alat adik-adik. Jangan sampai itu menjadi lebih utama daripada Tuhan Yesus. Sekarang apa lagi? Oh, aku suka makan. Kalau sudah makan ya, lupa semuanya. Lupa semuanya. Mau ibadah, mau doa, mau baca firman, lupa. Soalnya udah enak. Nah, hati-hati adik-adik. Jadi, sekarang pikirin deh, merefleksikan apa yang sedang menghalangi kamu untuk datang kepada Tuhan, untuk sayang sama Tuhan lebih lagi. Nah ya, seperti orang muda tadi,
kalau dia adalah hartanya yang menghalangi. Nah, sekarang adik-adik pikirin, karena setiap kita pasti beda-beda ya, yang membuat kita, menghalangi kita untuk dekat lebih lagi sama Tuhan, yang membuat kita lupa untuk lebih punya waktu lebih banyak lagi sama Tuhan. Nah, di tahun yang baru ini adik-adik, yuk kita refleksikan diri, kita merefleksi diri dan pikirin sesuatu yang menghalang kita untuk datang lebih kepada Tuhan. Dipikirin lagi itu apa, kemudian kita coba untuk mengubahnya. Susah nggak? Nggak susah. Kalau kalian nggak bisa, kalian bisa berdoa sama Tuhan Yesus, minta Roh Kudus supaya bantuin. Nah, ya adik-adik, jadi ingat, utamakan Tuhan di dalam hidup kita, di dalam segala hal. Ya, di dalam segala hal kehidupan kita, utamakan Tuhan. Tuhan yang utama, baru yang lainnya mengikuti. Sehingga di tahun yang baru ini, percayalah, kita akan sanggup melewatinya dengan sukacita, melewatinya dengan mulus kalau kita bersama dengan Tuhan Yesus dan mengutamakan Tuhan. Nah, sekarang adik-adik yang mau sungguh-sungguh, yang mau benar-benar mengutamakan Tuhan Yesus di dalam hidup kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Kami mau belajar lebih lagi Tuhan untuk mengutamakan Engkau di dalam hidup kami Tuhan. Dan biarlah kami Tuhan mau lebih lagi Tuhan untuk datang kepadamu, punya waktu lebih banyak lagi Tuhan untuk bersekutu dengan Engkau, sehingga kami bisa semakin hari semakin dekat kepadamu. Kami percaya sepanjang tahun ini Tuhan, Engkau akan terus bersama dengan kami, menolong kami, memimpin kami. Roh Kudus, Engkau yang akan memberikan pertolongan kepada kami, yang akan mengguidance kami di dalam setiap kehidupan kami, juga anak-anak-Mu Tuhan, sehingga sungguh anak-anak-Mu akan melewati tahun ini dengan sukacita daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau bersama dengan kami sepanjang kehidupan kami, sepanjang tahun ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, saatnya kita memberikan persembahan. Ayo memberi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Shalom teman-teman, saatnya untuk memperkatakan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya yang pertama, pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan pergi memenangkan jiwa. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan akan kembali lagi ke Yerusalem. Yang kelima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah teman-teman, jangan lupa memperkatakan Pentakosta ketiga ya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Adik-adik, kita udah selesai mendengarkan firman Tuhan dari mulai awal hingga tadi mendengarkan firman Tuhan. Ada pesan dari kita nih, jangan lupa untuk belajar
mengerjakan tugas sekolahnya, dan jangan lupa juga baca firman Tuhan ya adik-adik. Amin. Satu lagi, tetap jaga protokol kesehatan dan berdoa untuk bangsa Indonesia agar terhindar dari COVID-19. Siap Kak Citra. Baiklah adik-adik, kita mau tutup. Ayo semuanya lipat tangannya, kita berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu, buat berkat-Mu hari ini kami dapat beribadah Tuhan. Bapa, kami sudah selesai pujian penyembahan, kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami menjadi adik-adik sekolah minggu yang melakukan firman Tuhan, dengar-dengaran sama Tuhan, Amin. dengar-dengaran sama orang tua kami, Amin. sehingga kami menjadi saksinya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Adik-adik.